Selamat pagi bosku. Nah, ini ada pertanyaan nih dari follower kita. Kenapa ukuran dan warna telur ayam itu dalam satu kandang itu nggak sama warnanya? Nah, ini kita mau jelaskan ya bosku, kenapa ada warna yang berbeda. Kita ambil contoh ya seperti ini. Nah, kenapa bisa ada telurnya yang putih kayak gini, kemudian ini telur normal. Nah, kita lihat visi ayamnya. Pertama itu dicek bobot badannya. Nah, ini kalau udah biasa ngecek ayam udah ketahuan nih bobot badannya nggak standar, dadanya agak sedikit runcing. Nah, itu juga daya serap kalsium fosfor ataupun bobot badan BB-nya nggak masuk. Nah, contoh kayak gini ukurannya besar, tetapi kerabangnya agak tipis. Nah, kita lihat kondisi ayamnya. Nah, dari ukuran kaki tuh yang itu yang menghasilkan yang telurnya kecil. Kenapa? Karena ketersediaan kalsium fosfornya berkurang. Kan dari segi ukuran kaki udah bisa dilihat. Oke, nah itu dari kondisi body weight dan panjang tungkai kaki bisa dilihat. Kemudian dari gram feed intake individu ayam itu sendiri per harinya itu di angka berapa. Nah, ini kan makan nggak bisa kita pastikan satu ekor itu ayam bisa mengkonsumsi pakan 110 gram lebih. Nah, kalau di bawah itu apa dampaknya? Ya telurnya bisa seperti ini. Nah, jadi nggak harus karena penyakit ya bosku. Jadi nggak harus karena disebabkan oleh penyakit yang menghasilkan telur kayak gini. Nah, bisa saja konsumsi makan untuk individu ayam yang kayak gini nggak masuk. Nah, lihat dari ukuran kaki itu ya. Dari ukuran kaki panjang tungkai itu bisa dilihat. Nah, kemampuan dia menghasilkan kerabang telur yang maksimal. Nah, ini dia kayak gini. Nah, satu lagi juga lihat kualitas pakan, apakah ketersediaan kalsium fosfornya, bahan baku yang digunakan, MCP ataupun DCP-nya itu maksimal ya. Nah, ada lagi timbul pertanyaan, gimana telur IB? Nah, kalau telur IB itu lihatlah kondisi ayamnya. Kalau ayamnya bernapas susah, kemudian angka kematian tinggi, feed intake ayam itu turun di bawah 100 gram ya, mungkin saja dia makan hanya 90 gram lebih, kemudian angka kematian tiap hari ada, angka kesakitan muncul. Nah, itu bisa dipastikan IB. Nah, kalau kondisi dia kayak gini sehat, dia sehat ya, ayamnya lincah, kemudian telurnya kayak gini, mana bisa divonis IB ya. Jadi harus ada landasan hukumnya. Nah, itu kan secara ilmu pengetahuannya telur yang mengalami IB itu seperti ini, putihnya encer ya. Nah, kemudian ada red spot di dalamnya, nggak bisa bosku ya. Semuanya itu harus melalui jam terbang yang tinggi. Jangan mendiagnosa suatu penyakit itu belajar dari buku atau bangku sekolahan, itu hanya teori dasar. Tetapi untuk mempelajari telur yang seperti ini ya, kita harus asingkan ayamnya, harus dilakukan treatment khusus ya. Coba lihat tuh pantatnya ada sedikit berkapur. Nah, itu pasti berpengaruh, berarti dalam ususnya ada bakteri. Kalau dalam ususnya ada bakteri, yang mana mungkin bisa bagus telurnya ya. Logika yang real, logika yang masuk di akal. Itu cara mendiagnosa penyakit. Nah, ini satu lagi, ini ayamnya coba lihat sehat, kemudian telurnya agak pucat tapi ukurannya besar ya. Nah, ini bisa saja kemampuan makan si ayam tuh, lihat dari tembolok tuh oke, bodinya oke. Nah, kenapa ini bisa agak pucat? Ya, kita lihat ketersediaan asam amino ataupun kalsium fosfor pada pakannya ya. Jadi tiap masing-masing ini ayam segini banyak, nggak mungkin sama semua karena ini makhluk hidup, bukan cetakan pabrik ya. Oke bosku, jadi mendiagnosa penyakit jangan memakai argumen-argumen, tapi pelajarilah dari fakta-fakta dan pengalaman yang ada di lapangan. Oke bosku, sekian ilmu yang sangat bermanfaat ya. Jadi terapkan ini, bisa bosku memastikan apa tindakan. Nah, saran saya untuk kondisi kayak gini lebih baik dia diberikan suplemen ya, injeksi suplemen, makannya lebih meningkat, kesehatannya oke ya, ukuran telur dan warna telur pasti akan maksimal. Logika sederhana begitu ya. Jangan divaksin, kan dia dari kecil udah tiap minggu divaksin, program vaksinnya udah masuk. Jadi ketika ada bibit penyakit waktu besar, harusnya udah nggak perlu takut lagi bosku ya, nggak usah takut. Kenapa? Karena ayam sudah menghasilkan sel memori yang ketika ada penyakit dia sudah bisa mengenali itu, tubuhnya sudah bisa menghasilkan antibodi ya. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau diberikan asumsi-asumsi oleh yang jualan vaksin ya. Ini harus divaksin ya, percayalah kalau ini divaksin produksinya pasti turun ya. Jadi semakin lama kita beternak, kita harus semakin cerdas ya menganalisis.
carilah konsultan-konsultan yang mumpuni, yang mampu memberikan saran-saran yang masuk di akal, ya. Oke, bosku, efisiensi, cost ratio perlu diperhitungkan untuk peternakan layer ke depan. Kalau enggak, hazab kita. Oke, terima kasih. Ini pengalaman di lapangan. Begitu dilihat nih yang kayak karet nih, ya, yang kayak karet, ya, kayak gini telur nih, langsung divonis, langsung IB. Gimana Anda mau bilang nih IB? Ayam cantik begini, hah? Tidak sesak lagi secara pernapasan. Nah, IB itu kan infeksius bronkitis yang menyerang pada saluran pernapasan depan. Siapa yang bilang nih IB? Jangan dilihat telur kayak gini langsung vonis IB, terus buru-buru vaksin IB, ya. Mampus kita sebagai peternak, ya. Harus hati-hati, cermat. Siapa yang berani bilang IB nih? Nggak dibedah, kita juga sudah tahu nih. Oke. Nah, ini lihat nih ukuran kakinya. Gimana mau menghasilkan kalsium fosfat yang tersimpan di dalam cadangan tulang itu maksimal untuk menghasilkan kerabang telur. Nah, ini bisa saja 2 hari kayak gini, dan hari ketiga bisa saja dia kayak gini, tapi ukurannya mengecil, ya. Jadi fluktuatif. Nggak ada yang bisa langsung divonis terus langsung dilakukan vaksinasi. Ini ayam sudah produksi. Kalau Anda lakukan vaksinasi aktif, ayam Anda tumpur. Percayalah, langsung makan turun, kemudian terjadi reaksi post vaksinasi. Itu kan virus aktif yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan, dalam tubuh unggas. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Hati-hati di dalam menerima saran untuk melakukan tindakan di saat perubahan warna telur ataupun telur produksinya turun. Yang paling penting itu adalah suplemen multivitamin. Itu yang paling penting dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian pakannya bisa saja dicampur dengan antibiotik. Cerdas kita untuk menyikapi penurunan produksi telur pada masa puncak. Oke, terima kasih. Ya, ke kualitas telur kayak gini, ke putih telur. Nah, nanti di ini ya Pak, dibuka nanti dilihatkan ini Pak. Dahnya nih, ya, indung telurnya berkurang. Kemudian bronkiolusnya itu nggak ada peradangan. Nih ada, kalau kayak gini kurang subur.